Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan saya Sinta Kartika Widiawati dari Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Pada hari ini saya akan sedikit berbagi mengenai help seeking behavior ataupun perilaku mencari pertolongan. Saya izin share screen dulu. Oke, jadi kita akan membahas sedikit tentang help seeking behavior atau perilaku mencari pertolongan. Materi ini disusun untuk kelas kesehatan mental untuk keperluan KKN. Oke, sebelumnya kita harus memahami dulu untuk apa sih sebenarnya perilaku mencari pertolongan itu. Jadi, help seeking behavior atau perilaku mencari pertolongan atau bantuan itu dibutuhkan untuk individu-individu yang mengalami gangguan kesehatan mental. Untuk apa? Untuk mereka mengalami atau mendapatkan pertolongan lanjutan dari tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater ataupun dari orang-orang terdekat yang ada di lingkungan sekitar. Tujuannya adalah supaya teman-teman yang mengalami gangguan kesehatan mental ini mendapatkan pertolongan yang sesuai atau yang tepat, atau setidak-tidaknya gangguan atau gejalanya itu tidak semakin parah atau tidak semakin buruk. Nah, biasanya awal dari perilaku mencari pertolongan atau help seeking behavior ini diawali dari perilaku individu yang bisa mengidentifikasi gejala ataupun tanda-tanda gangguan kesehatan mental yang dialami. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ketika individu yang mengalami gangguan panik itu akan mulai mengenali gejala atau tanda-tanda bahwa dirinya itu sedang mengalami gangguan panik. Nah, yang kedua, selain mengenali gejalanya, individu itu juga mulai paham bahwa mereka membutuhkan bantuan dari tenaga profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Dan individu-individu yang mengalami gangguan kesehatan mental ini kemudian akan paham bagaimana cara reach out atau cara menghubungkan dirinya dengan tenaga profesional tersebut. Nah, kemudian apa sih yang dapat menghambat individu untuk mencari pertolongan? Yang pertama, adanya rasa malu ataupun stigma negatif untuk mendapatkan atau mencari pertolongan. Yang kedua, adanya literasi yang kedua, adanya literasi kesehatan mental yang kurang baik. Dan yang ketiga, kecenderungan untuk hanya bergantung pada diri sendiri, sehingga individu itu tidak berusaha untuk mencari pertolongan atau bantuan dari tenaga profesional ataupun dari orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian, apa yang dapat mendorong individu untuk mencari bantuan? Yang pertama, adanya pengalaman positif dalam mencari pertolongan, baik dirinya sendiri ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya yang pernah mendapatkan bantuan dari orang-orang atau tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Yang kedua, adanya dukungan sosial untuk mendapatkan atau mencari pertolongan. Yang ketiga, adanya dukungan dari orang lain dan kepercayaan terhadap penyedia layanan. Dan yang terakhir, terjaganya kerahasiaan sebagai klien. Nah, lalu bagaimana langkahnya untuk menerapkan help seeking behavior atau perilaku mencari pertolongan? Yang pertama adalah mengenali tanda-tanda gejala gangguan mental. Yang kedua, mengetahui bahwa gangguan mental itu perlu ditangani secara profesional oleh tenaga profesional seperti psikolog dan juga psikiater. Dan yang ketiga, mengetahui tenaga profesional yang membantu dan juga bagaimana cara reach out atau cara menghubunginya. Oke, sekian. Semoga membantu. Terima kasih.